kata sisa paloa palabis pada taman kita pulang anak yang kalau sekarang tangan tak pakai tak kayak sepet kopi koe potong merpati. Fenomena multikultural merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu pengaruh yang timbul oleh keadaan tersebut adalah sistem nilai yang terkandung pada seni budaya daerah. Seni budaya suatu daerah selalu memiliki ciri khas tertentu sesuai dengan sejarah peradaban nenek moyangnya masing-masing. Demikian pula dengan Kalimantan Barat dengan penduduk lokal asli, yakni etnik Dayak. Dalam sejumlah literatur menyebutkan, suku Dayak terbagi ke dalam beberapa sub-sub suku besar, salah satunya Dayak Kanayan. Rumah betang dalam bahasa Dayak Kanayan disebut radang, yang lebih dikenal pula dengan sebutan rumah betang atau rumah panjang. Radang yang terletak di Kampung Saham saat ini merupakan satu-satunya rumah radang yang terus bertahan meski tergerus zaman. Setiap bagian depan radang mengarah matahari terbit. Ini melambangkan kerja keras dalam mengarungi kehidupan mulai dari matahari terbit hingga terbenam. Bagi masyarakat Dayak, rumah betang tidak saja sekedar ungkapan legendaris kehidupan nenek moyang, melainkan juga suatu pernyataan secara utuh dan konkret tentang tata pamong desa, organisasi sosial, serta sistem kemasyarakatan sehingga tak pelak menjadi titik sentral kehidupan warganya. Sejarah awal pembangunan Radang Saham memiliki beberapa versi. Ada yang menyebut pada tahun 1875, ada juga yang menyebut pada tahun 1883, ditandai dengan sebelum peristiwa meletusnya Gunung Krakatau. Pada awalnya, rumah betang Kampung Saham dibangun hanya satu bilik saja dan kini jika dihitung dari kanan adalah bilik nomor 7 yang kemudian menyambung ke kiri dan ke kanan hingga kini ada 33 bilik.
Penyambungan rumah ini terakhir dilakukan pada 1984, di mana saat itu masih berpenghuni sebanyak 47 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 207 orang yang kesemuanya masih dalam satu garis keturunan. Rumah panjang ini juga disebut sebagai rumah adat terpanjang se-Indonesia. Tradisi adat menjadi acuan bagi masyarakat penghuni rumah betang dalam berperilaku, termasuk menjaga pemiliknya dari gangguan roh-roh halus dengan peralatan adat yang disimpan di masing-masing pintu bilik. Bagian bangunan yaitu atap berbentuk pelana tanpa diberi ornamen-ornamen. Benar-benar sangat sederhana. Bahan atap mulanya terbuat dari sirap, yakni kayu belian yang dibelah sedikit lebih tipis dari lantai. Mengingat kayu belian merupakan kayu yang tahan terhadap cuaca, baik hujan maupun panas. Akibat dari banyaknya atap yang bocor dan susahnya mendapatkan atap sirap sebagai pengganti, maka sebagian besar atap radang dilapisi dengan atap seng atau atap daun sagu. Teras atau pelataran rumah panjang dalam bahasa setempat disebut pante. Pante atau teras terbuat dari kayu yang atau pada saat ini terbuat dari papan. Papan tersebut berukuran kecil yang disusun secara rapi. Antara satu dengan lainnya memiliki jarak dengan tujuan agar ketika hujan turun, air tidak tergenang di atasnya, tetapi dapat langsung turun ke tanah. Kaki-kaki rumah berupa kayu balok ini tersusun rapi dan simetris dengan jarak tongkat pondasi utama antara satu dengan tongkat lainnya berdekatan, bertujuan saling menopang dan menguatkan satu sama lainnya. Sepintas sangat unik dan khas kaki-kaki tiang panggung, terlebih saat momentum cahaya matahari masuk ke sela-sela lantai pantai hingga mendasar ke tanah, membentuk bayangan garis-garis yang indah. Rumah betang dibuat berbentuk panggung karena pada awalnya bertujuan untuk menghindari serangan dari binatang buas ataupun musuh yang sewaktu-waktu dapat menyerang. Maka tangga rumah panjang pada masa dahulu hanya berjumlah 2 buah. Tangga tersebut pada malam hari dapat dinaikkan sehingga orang luar tidak dapat memasuki rumah betang. Hal ini bertujuan untuk keamanan penghuni rumah betang, mengingat pada zaman dahulu sering terjadi perkelahian antar suku. Seiring pergeseran perkembangan perilaku dan pemikiran warganya, kini dibuat lebih modern seperti tangga pada umumnya. Dalam perkembangan dewasa ini, rumah betang atau radang semakin berkurang, membuat ciri kehidupan masyarakat yang terdapat dalam radang juga turut berubah, sebab kehidupan masyarakat yang tinggal dalam rumah tunggal
Badan rumah sepanjang 186 meter. Dengan masing-masing bilik, semuanya menggunakan bahan kayu, namun tidak merata, khusus di bagian atas dinding. Sebagian menggunakan papan, sebagian lagi masih bertahan dengan kulit kayu. Sedangkan dinding bawah, secara keseluruhan sudah menggunakan papan yang tersusun tegak lurus. Dinding papan ruang inti atau bilik, karena telah mengalami pemugaran besar-besaran pada 2013 lalu, tersisa kayu-kayu lama yang masih bertahan sebagai bukti sejarah berdirinya rumah adat Dayak Kalimantan Barat. Susunan dinding dengan papan vertikal tentu syarat makna filosofis, di mana manusia di samping menjaga hubungan sosial, juga tetap menjaga hubungan dengan Tuhannya. Bila diamati lebih teliti, sebenarnya bilik-bilik ini berdiri sendiri, sebab setiap bilik memiliki dinding masing-masing yang ditopang oleh dua tiang yang sejajar dari ruang sami hingga dapur. Jika dibandingkan rumah panjang umumnya di Kalimantan, di mana setiap bilik hanya dibatasi satu dinding penyekat, maka rumah panjang Kampung Saham setiap bilik dibatasi dua dinding penyekat, namun teras dan atap menyatu. Filosofi dari arsitektur tradisional ini, masyarakatnya menghargai individual masing-masing penghuni, tetapi keluar mereka bersatu. Hal ini tampak dari bentuk arsitekturnya. Jika dilihat dari luar, merupakan satu kesatuan, tetapi di dalamnya ada batas hak individu. Di bagian atas dari ruangan merupakan para-para yang berfungsi untuk menyimpan peralatan berkebun dan berladang. Ruangan para-para hanya terbuat dari papan yang disusun di atas tiang penyangga yang terdapat di ruang serambi. Dibiarkan terbuka, sebagian dipasang papan atau dibuat seperti pare-pare yang dimanfaatkan untuk menyimpan kayu dan hasil kerajinan. Ini adalah bale-bale, sebagai tempat duduk para warga melepas lelah ketika pulang dari ladang. Juga tempat berkumpul di siang hari, melepaskan waktu senggang sambil membagi pengalaman. Pada zaman dahulu, bale-bale juga berfungsi sebagai tempat tidur bagi tamu yang bermalam.
Masing-masing bilik penghuni rumah betang memiliki bale-bale atau pene, warga di sini mengenalnya. Cabai panas saja. Panas. Harus biar cepat ada panasnya. Di antara serambi atau sami dengan dinding bilik ada lorong yang dibatasi dengan tiang penyangga. Lorong ini berfungsi sebagai jalan apabila serambi digunakan untuk acara adat. Antar penghuni semakin kuat dengan adanya ruang publik ini. Bahkan tetamu dari luar seperti pengunjung sangat berkesan duduk satu lingkaran bersama warga sekitar di atas tikar bide. Makna simbolik bide adalah lambang kebersamaan dan pemersatu suatu kelompok masyarakat. Dengan tujuan supaya masyarakat tetap menjaga solidaritas, kebersamaan, dan tanggung jawab. Sesuai dengan fungsinya, ketika bide ditempatkan dalam konteks budaya, maka ia menjadi suatu identitas, karakter, dan bisa juga sebagai harga diri. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, penduduk desa Saham masih berpegang teguh pada adat istiadat. Artinya, keberadaan agama bukan menjadi hal yang membuat adat istiadat warisan leluhur ditinggalkan begitu secara total. Karena pada dasarnya, penduduk desa Saham yang mayoritas adalah suku Dayak Kanayan sejak zaman dahulu memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hiasan yang semula dibuat khusus menggambarkan pola pandangan hidup masyarakat etnik Dayak Kanayan terhadap alam dan lingkungan dalam hal bagaimana seharusnya mereka memperlakukan alam, menghormati leluhur, serta secara khusus menggambarkan karakter kehidupan atau jiwa masyarakat Dayak menjadi suatu model interaksi baru masyarakat Dayak dalam menjaga relasi dengan kebudayaan baru yang muncul pada lingkungan hidup mereka. Perubahan konsep pola pikir dan kreativitas inilah yang memicu pengaruh kebudayaan lain terhadap karya seni budaya yang khas masyarakat etnik Dayak Kanayan. Baik itu pengaruh yang tervisualisasi, yaitu pada nilai bentuk, maupun pengaruh yang tak tervisualisasi, yaitu pada nilai isi atau makna simboliknya. Saat kegiatan sehari-hari dalam keluarga, biasanya bilik dipergunakan sebagai ruang untuk pertemuan keluarga. Oleh karena itu, ruang tersebut dapat dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu ruang berkumpul keluarga dan ruang tidur. Masing-masing bilik memiliki satu tiang balok yang sengaja dibiarkan dan tidak boleh ada yang merusaknya. Keberadaan satu tiang yang langsung menembus pondasi rumah melambangkan satu tujuan, satu tekad hidup, harmoni sesama, juga dengan Tuhan dan alam.
Ruang paling belakang dari rumah betang yang juga bagian penting disebut dengan jungkar atau dapur, berfungsi sebagai tempat memasak keluarga. Pada bagian ini, dinding penyekat antar bilik tidak menempel, tetapi terdapat ruang terbuka dari atas hingga kolong rumah, sehingga udara di dalam ruangan tidak pengap. Karena terdapat beberapa jendela, begitupun asap dapur bisa keluar melalui jendela. Jahe sawi. Keberadaan rumah betang merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dijadikan bahan kajian dari struktur masyarakat yang tinggal di dalamnya maupun tradisi yang melekat di dalamnya dan bahkan untuk dijadikan objek wisata. Bangunan yang menunjukkan kekhasan budaya etnik Dayak. Fungsi tidak hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga merupakan jantung dari struktur sosial kehidupan orang Dayak yang merupakan cerminan kebudayaan suku Dayak yang sesungguhnya. Secara keseluruhan dapat dikatakan rumah betang bagi masyarakat Dayak Kanayan merupakan bentuk dari persekutuan hidup, salah satu instrumen pemersatu dalam memelihara solidaritas suku, model atau bentuk realisasi eksistensi suku Dayak Kanayan dalam perkembangan zaman, serta sebagai pusat bagi orang Dayak Kanayan untuk mengembangkan potensi diri dan budayanya. Salah satu warisan budaya dan peninggalan sejarah yang perlu dilestarikan. Jika tidak ada upaya pelestarian yang serius, bukan tidak mungkin rumah panjang saham hanya tinggal kenangan.